Setelah menempuh berbagai prosedur agar Pemko Luk Sumawe, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Luk Sumawe, melaksanakan putusan tetap pengadilan atas pembayaran pekerjaan pembangunan gedung kesenian tahap kedua yang telah dilakukan oleh CV Muhilis dan Co., maka Teh Fakrialdani selaku kuasa hukum akan melaporkan pejabat Dinas PUPR Kota Luk Sumawe atas dugaan contempt of court karena tidak menjalankan perintah pengadilan. Menurut Teh Fakrialdani, dirinya sebagai kuasa hukum telah melakukan berbagai upaya persuasif secara administrasi dalam kasus ini, yaitu dengan menyurati Dinas PUPR dan PJ Wali Kota hingga mendapat dukungan dari DPRK Kota Luk Sumawe agar Dinas PUPR Kota Luk Sumawe menjalankan perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kliennya almarhum Rustam yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2023. Tetapi Dinas PUPR malah menjawab dengan surat yang ditujukan ke PJ Wali Kota Luk Sumawe, Ceki, Sekda Kota Luk Sumawe, dan tembusan kepada ahli waris kliennya bahwa akan melakukan pembayaran setelah adanya pemeriksaan pekerjaan oleh BPKP atau tim audit independen karena dinilai ada komponen bangunan yang telah rusak. Hal ini membuat Ampondani merasa geram dan menilai Dinas PUPR Kota Luk Sumawe telah menghina pengadilan dengan tidak melaksanakan putusan tetap Pengadilan Negeri Luk Sumawe. Berikut pernyataan lengkap Ampondani yang ditemui Puja TV di kantornya di Jalan Makam Pahlawan, Kampung Ate, Kota Banda Aceh. Kami menerima surat dari Dinas PUPR yang ditujukan kepada Bapak PJ Wali Kota, CQ Sekda Wali Kota, yang tembusannya diberikan kepada klien kami. Di mana dalam surat tersebut dikatakan bahwa pada prinsipnya Dinas PUPR Kota itu akan menyelesaikan pembayaran sisa tagihan tersebut. Namun, katanya, sebelumnya kami harus memastikan penilaian dan perhitungan ulang oleh BPKP dan tenaga ahli independen. Ini yang menjadi aneh bagi kami. Ini putusan pengadilan. Ini bukan menagih hutang. Kami tidak menagih hutang, Anda tidak membayar. Klien kami itu tidak menagih hutang, itu tidak membayar pada PO atau pemerintah kota. Kami menagih bagaimana PO ini melaksanakan putusan pengadilan. Itu yang menjadi keanehan bagi kami. Jadi dasar surat ini menurut kami menjadi sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima logika hukum manapun. Pertanyaannya, dari mana opini hukum seperti ini? Kalau opini hukum ini dari pihak bidang hukum atau bagian hukum daripada pemerintah kota, saya pikir itu tidak mungkin. Kenapa? Yang mewakili, yang mendampingi PUPR pada saat persidangan itu adalah bidang hukumnya, bagian hukumnya. Dia tahu pasti bahwa putusan ini sudah sah, sudah inkrah, sudah ada ke pengadilan, sudah dihitung, sudah tidak ada lagi upaya-upaya hukum. Jadi sebenarnya gini, dari pertengahan 2023, saya sebenarnya sudah sangat geram dan sudah sangat gerah dengan perilaku pemerintah kota, CQ dalam hal ini PUPR, yang tidak taat kepada perintah pengadilan. Namun saat itu saya masih atas nama klien saya, kita masih berpikir mungkin ada jalan keluar lah yang terbaik. Jadi kita tidak hanya terus memohon. Tidak hanya saya sebagai kuasa hukum, bahkan sekarang klien saya yang hari ini saya mewakili pihak keluarga daripada almarhum Rustam sebagai wakil direktur yang sudah almarhum, ini sudah berkali-kali menjumpai pihak-pihak terkait. Baik itu berusaha bertemu dengan PJ Wali Kota, bertemu dengan Sekda, bertemu dengan kepala PU-nya. Namun hasilnya tetap tidak ada. Kalau ditanya apakah ini bisa dikategorikan contempt of court, benar. Kita boleh buka di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi situ dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan penghinaan kepada peradilan itu ada 4. Yang pertama itu menghina peradilan itu sendiri melalui proses persidangan dan segala macam. Yang kedua ini yang berkaitan dengan kita, tidak taat atas perintah pengadilan. Tidak taat kepada perintah itu termasuk contempt of court. Kita sedang mempertimbangkan, bahkan mungkin ini tidak mempertimbangkan lagi. Sampai hari ini, apabila saya sudah berkali-kali saya kasih surat tidak ada tanggapan, maka sebagai kuasa hukum daripada pihak ahli waris yang memerlukan, yang menginginkan putusan ini dilaksanakan, saya akan melakukan hal-hal upaya-upaya hukum. Salah satunya melakukan pelaporan terjadi contempt of court. Kepada saya melapor, tentu kepada pemerintah. Dalam hal ini
tentu Dinas PUPR sebagai termohon eksekusi. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi artinya, sudahlah, jangan bodohi lagi masyarakat. Jangan tunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik kepada masyarakat dalam kapasitas kita sebagai pemerintah, sebagai pemerintahan. Karena pemerintah itu menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau pemerintah saja tidak patuh kepada putusan pengadilan sampai berlarut seperti ini, bagaimana dengan masyarakat? Satu lagi yang harus pahami ya, saya dan kuasa hukum, sebagai kuasa hukum dan juga para ahli waris, itu juga sudah berusaha bertemu dengan Dewan. Perwakilan suara kami di lembaga DPRK Kota Lusmame. Tapi hasilnya juga kami tidak mendapatkan apapun hari ini. Saya nggak tahu, seharusnya DPRK sebagai pengawas pelaksanaan pemerintah wajib memanggil dan menanyakan, kenapa ini tidak dilaksanakan? Apa saya harus ke DPR RI untuk berbicara lagi dengan wakil rakyat yang ada di sana? Apa saya harus ke kementerian membuat somasi keberatan tidak dilaksanakan putusan pengadilan oleh aparatur negaranya? Harus ke menteri aparatur pemerintahan atau yang lain-lainnya? Ini yang membuat saya geram gitu. Tolonglah, kita sebagai aparatur pemerintahan yang notulensinya, yang secara hukum, yang secara keilmuannya itu setingkat di atas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik, mari kita patuh pada peraturan. Mari kita taati peraturan. Ini kita laksanakan apa yang harus menjadi kita laksanakan. Tetapi pada saat pejabat pemerintahan tidak patuh kepada apa yang jadi aturan-aturan kewenangan sebagai praktisi hukum, saya pikir saya harus bicara, saya harus bertindak. Dari Banda Aceh, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.